Di Umi Bahijah ya, kita benar-benar jarang ketemu emang. Ini sama nih, sama. Tahu sekali, Tahu di sini sekali. Kita temen kan temen. Ya teman benar. Setahun sekali ketemu. Setahun sekali ketemunya. Subhanallah. Ya, kemudian Ustaz ada Manuna dan juga para terutama Ibu Ketua, Ibu Warma dan juga para jamaah semua, rekan-rekan, adik-adik saya ini masih muda-muda. Saya kan udah punya cucu umur 7. Saya belum punya cucu kan? Belum. Nah, tuh apalagi yang ini. Saya 23. Alhamdulillah. Masya Allah, lebih banyak lagi. Biasa ya. Saya besar Muslim ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan berkah kepada kita semua ya. Berkah ilmu, berkah harta, berkah waktu, ya tambah kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan puji syukur hadirat Allah Subhanahu Wa Taala hari ini dengan izinnya karena tidak punya kuasa kita mendatangkan hari Selasa tanggal 24 Syaban 1445 Hijriah atau hari ke berapa 5 sekarang ya, hari kelima bulan Maret 2024. Nggak ada yang punya kuasa mendatangkan hari ini, cuma rencana aja kemarin pekan yang lalu nanti abah datang ya hari Selasa pekan depan. Iya, keluar mah WhatsApp di aturanan Sumping ya, dipersilakan untuk hadir. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu dengan semua para ustadzah atau ustadz yang selalu mengajar dan membimbing kita semua. Kemudian tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam semoga selalu tercurah pada qudwah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya mah bingung itu ustadznya banyak banget cerita. Kalau saya mau ngomong apa? Begini, perjalanan yang sudah kita lalui itu kalau hitungan tahun mau udah banyak tahunnya ya. Saya aja ingatnya tahun 2006 apa 2005. Pokoknya udah lumayan lah sampai hari ini mungkin udah 15 tahun lebih lah gitu aja ya. Tapi buku belum tamat-tamat kita kajian Riyadhus Shalihin ya. Karena tujuannya bukan tamat, kita mengaji itu memahami insyaallah. Nah, sebenarnya bisa kita simpulkan perjalanan kita itu adalah tadi disinggung melatih kita selalu untuk ikhlas karena kekuatan ada di situ, dan melatih kita atau menjaga agar kita tetap pantas dipanggil oleh Allah wahai orang-orang yang beriman. Karena setiap datang bulan Ramadan ayat yang dibaca sama adalah 183 surat Al-Baqarah yang dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, apakah kita masih tetap pantas dipanggil oleh Allah orang yang beriman? Itu pertanyaannya. Kan iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Insya Allah kalau lagi ngaji mah lagi naik, kalau lagi tidak ngaji mah lagi turun. Apalagi lagi ketemu tukang sayur ngomongin tentang bulu tadi tadi. Aduh, gitu kan, laki tetangga jelek diomongin, ganteng juga diomongin juga. Tahu ya harusnya bagaimana ya kan? Nah, untuk itulah makanya kita belajar tiap hari. Kita mungkin ke pengajian, ada yang di sini, ada tempat lain. Nah, rata-rata itu kita ingin menjaga iman kita agar ketika datang bulan Ramadan seperti yang akan datang beberapa hari lagi, kita pantas dipanggil oleh Allah dengan kata-kata yang indah, yang mesra, yang sayang kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, tinggal kita lihat tanda iman kayak apaan. Bukan hanya kedal lisan, aku beriman kepada Allah, pada malaikat, rukun iman yang 6 itu ya. Bukan itu. Tetapi amalan yang kita lakukan yang akan menunjukkan kita sebagai orang yang beriman. Karena kalau nggak beriman kita rugi ternyata ya. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilus shalihat dan beramal saleh. Nah, iman perlu dipertahankan dan iman perlu ditingkatkan. Iman perlu dijaga. Karena ternyata kita yang hidup sekarang jauh dan tidak sejaman dengan Nabi, mungkin berbeda dengan lingkungan dan situasi saat berada di tengah-tengah Nabi. Ternyata orang Arab gunung saja ditegur oleh Allah, jangan bilang kami beriman. Qalatil a'rab, orang Arab gunung mengatakan amanah, kami beriman. Qul, katakan oleh Muhammad, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami muslim. Sepakat kita muslim semuanya. Tetapi kalau iman, tak dulu dah kita lihat tanda-tanda kita masing-masing mungkin berbeda. Tingkat iman kita masing-masing berbeda.
Nah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi upaya kita, langkah-langkah kita, tindakan kita, pengajian kita sebenarnya untuk itu, agar kita datang Ramadan dipanggil oleh orang yang beriman, atau kaum laki-laki datang Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, kan itu. Jadi banyak yang imannya Jumat doang nggak ya? Salat Jumat tuh sering banget tuh, orang penuh di masjid di mana-mana. Subuh mah kagak ada. Tahu kemana tuh? Apa imannya masih ada apa enggak? Tapi yang jelas bahwa kita harus memantaskan diri selalu bahwa kita pantas dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ada 89 kali kalau tidak salah ya, saudara, Allah memanggil Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, 89 kali. Berarti kan sering kita dipanggil, cuman kita termasuk di dalamnya apa tidak itu. Nah, Ramadan akan datang, kita siapkan diri dengan penuh keikhlasan, ketulusan, persiapan batin kita ya. Kalau masalah beras nggak usah dihitung, mau capek hitungnya. Jangan yang mikirin beras, ngapain biar nggak mikirin kita. Jangan, itu mah udah rezeki Allah udah pasti. Setiap makhluk yang Allah ciptakan itu pasti rezekinya udah disiapkan. Bayi yang mungkin anak kita ataupun siapapun bayi masih dalam kandungan, popoknya udah siapin, baju bayi udah siapin, gitu kan. Kemudian segala macam termasuk box buat bayi udah ada, bayinya belum lahir, berarti rezekinya sudah ada sebenarnya sebelum bayi itu lahir. Nah, untuk itu jangan terlalu dipikirkan atau takut dan cemas luar biasa karena rezeki, enggak. Ya, insya Allah itu sudah Allah gariskan semuanya. Bahkan di Ramadan itu Nabi mengatakan bahwa bulan di mana ditambahkannya rezeki muslim. Benar. Yang namanya rezeki bukan lebaran uangnya, bukan. Ya kan, yang namanya rezeki yang sudah kita nikmati itu namanya rezeki. Sudah bisa kita makan, sudah bisa kita pakai, dan sudah bisa kita sedekahkan, itu rezeki. Kalau yang masih simpan di deposito, bukan rezeki kita, belum tentu. Udah kemana tahu kita meninggal itu bagian ahli waris dibagi-bagikan itu. Nah, untuk itulah makanya tidak menjadi beban pikiran dan kita untuk masalah rezeki di bulan Ramadan, tapi yang kita pikirkan masihkah kita pantas dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman. Persiapannya bagaimana? Ya kita selalu melakukan amal soleh. Jangan ntar aja kita amal soleh bulan Ramadan, kita sekarang santai-santai aja. Enggak, kita pun selalu melakukan amal soleh agar kita betul-betul pantas dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ya gitu kan? Karena kita tahu bahwa kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, kalian tidak akan dikatakan orang beriman sampai saling mencintai. Nah, kita kan forum ini forum saling mencintai. Makanya tadi saling mendoakan, ada saudara kita bertanya atau Ibu Manuna tadi sakit, kita doakan siapapun lah kita yang terdengar sakit, kita doakan tanpa sepengetahuan dia, nggak usah dibarin. Habis doain bareng-bareng di majelis, rasa nggak tadi kita doain loh, nggak usah. Karena doa tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, kata Nabi SAW, akan dikabulkan. Dan malaikat mengatakan kepada yang berdoa tadi, bagi kamu seperti itu, dan akan sehat, berkah, baik semua saudara kita. Kata malaikat, bagi Anda pun seperti itu. Makanya kita belajar berdoa itu, berdoa buat orang akan balik juga kepada kita. Tapi berdoa buat diri kita sendiri belum tentu dampaknya kepada orang. Mendingan doakan orang lain balik kepada kita. Diantaranya orang dapat manfaat dari doa kita pun dapat manfaat dari apa yang kita doakan buat orang tersebut, ya gitu. Nah, makanya kita berlatih untuk menjadi mukmin. Terus yang kedua menjadi ikhlas. Tadi Nabi mengatakan kalian tidak masuk surga kecuali beriman, dan kalian tidak akan beriman atau tidak akan beriman kecuali saling mencintai. Ya, kemudian kata beliau, afala adulukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum, inginkah aku tunjukkan kepada kalian apabila kalian lakukan kalian saling mencintai, afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Kita bisa salam itu kan doa, ya kan? Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tercurah kepada Anda semua. Itu doa, itu salam kita. Enggak ada lagi salam yang lain. Salam ahli surga itu begitu, ya. Bukan salam orang Indonesia yang selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Itu mah siangnya doang selamat, orangnya kok kagak, cemburu juga itu.